Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin kalian tetap sehat dan semangat pada hari ini. Ketemu lagi di video pembelajaran saya hari ini, masih seputar aplikasi turunan fungsi trigonometri, yaitu yang kita bahas nanti adalah selang kemonotonan fungsi trigonometri. Tonton sampai habis ya nak, selamat menyaksikan. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu selang kemonotonan kurva fungsi trigonometri. Yang kita pelajari di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah fungsi naik, yang kedua fungsi turun, yang ketiga nanti stasioner. Tapi untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah cuman fungsi naik dan fungsi turun. Pada kelas 11 kamu sudah belajar yaitu fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi aljabar. Konsepnya sama sih, cuma bedanya pada kali ini kita belajar yaitu kurva fungsi trigonometri. Oke, kamu perhatikan kurva berikut ini, yaitu ada sebuah kurva, yaitu kurva Y sama dengan fx ya. Kurva itu ada turun, kemudian diam dia kurvanya, kemudian naik lagi kurvanya, kemudian dia diam, kemudian dia turun, kemudian dia naik. Namanya ini tadi, ini berarti dia fungsi turun. Kita tuliskan ya. Kurva fx selalu turun. Syaratnya ya, jika f aksen x lebih kecil dari 0. Jadi ini kita pakai nanti turunan pertamanya harus lebih kecil dari 0. Yang kedua, kurva fx selalu apa lagi? Selalu naik ya. Naik jika berarti lawannya ya, f aksen x lebih besar dari 0. Kemudian yang ketiga di sini diam dia. Kurva fx diam atau stasioner ya, jika f aksen x sama dengan 0. Nanti di soal kamu temukan juga nak, bagaimana kalau kurva itu tidak pernah turun ya. Yang keempat kemungkinannya kurva fx tidak pernah turun. Tidak pernah turun berarti kurvanya itu ya naik dan bisa diam. Berarti jika f aksen x-nya lebih besar sama dengan 0, naik dan bisa diam. Kemudian yang terakhir, kemungkinan kurvanya nanti kurva fx-nya tidak pernah naik. Berarti kurvanya turun ya, turun dan diam. Berarti jika f aksen x-nya lebih kecil sama dengan 0. Jadi konsep yang ini, nah yang 5 ini nanti kita pakai ya. Ini konsepnya kita pakai untuk mengerjakan soal. Oke, biar lebih paham, kita lanjut ke soal aja nak ya. Oke, perhatikan soal pertama. Oke, perhatikan soal pertama. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 2. Kemudian tentukanlah interval fungsi turun. Saya sengaja buat di sini dimulai dengan fungsi aljabar biar kamu lebih paham lagi ya nak. Nanti untuk contoh selanjutnya, contoh 3-4 nanti kita buat kurva fungsi trigonometri. Kita mulai yang pertama, yang jelas kita turunkan dulu ya. Turunkan f aksen x nya kita cari ya. F aksen x nya kita turunkan, turunan x pangkat 3 berarti 3x kuadrat kurang 6 kali 2 ya, masih ingat nggak ya, 12x tambah 9. Oke, syarat yang pertama yang kita ambil dulu ya, pembuat nolnya. Pembuat nol fungsi berarti turunan pertamanya harus sama dengan 0 atau sama dengan stasioner dia tadi ya. Jadi kita buat di sini 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Mau kita faktorkan, kita bagi 3 aja nak ya, lebih gampang ya, bagi 3 hasilnya x kuadrat, bagi 3 hasilnya 4x, bagi 3 hasilnya 3. Oke, kita faktorkan ya, berarti x kurang 3 kali x kurang 1 sama dengan 0. Jadi pembuat 0 fungsinya yang pertama ada x sama dengan 3, yang kedua x sama dengan 1. Kalau sampai sini kita uji titik ya, garis bilangan dulu ya, kita uji titiknya. Yang pertama nilai paling kecil sebelah kiri berarti hasilnya adalah 1, di sebelah kanan adalah 3. Kita uji titik, paling gampang kita uji titik ya nak, seperti kamu pelajari di kelas 11. Uji titik kita ambil adalah yang x sama dengan 0. X sama dengan 0 berada di mana? Di daerah paling kiri ya. Di sini x sama dengan 0. X sama dengan 0. Oke. X sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaan tadi ini turunan pertamanya. Kita masukkan ya. F aksen 0
berarti kita gantikan X-nya dengan 0. 3 kali 0 pangkat 2 dikurang 12 kali 0 ditambah 9. Hasilnya 9. Berarti ini, karena dia 9 berarti dia positif. Oke. Tanpa diuji sebenarnya, tanpa diuji ya. Ini hasilnya sudah negatif. Kemudian dia positif. Tapi biar kamu lebih pasti lagi, kita uji aja. Itu di daerah kedua ya. Kita ambil X sama dengan berapa di sini? Antara 1 dengan 3 ada X sama dengan 2. Coba F aksen 2 ya. Berarti 3 kali 2 pangkat 2 kurang 12 kali 2 tambah 9. 4 kali 3 12. 12 kurang 24 tambah 9. Oke. 12 kurang 24 hasilnya minus 12 tambah 9 hasilnya minus 3. Negatif kan? Kita pastikan negatif tanpa diuji. Kemudian untuk yang ketiga satu lagi ya, biar lebih klop ya nak ya. Yang ketiga kita ambil X sama dengan berapa di sini? Boleh 4, boleh 5, yang paling kecil aja lah. X sama dengan 4. Kita uji. F aksen 4. 3 kali 4 pangkat 2 kurang 12 kali 4 ditambah 9. Oke. 4 pangkat 2, 16 kali 3, 48. Dikurang 12 kali 4, 48 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 9 ya. Tanpa ibu uji tadi langsung positif. Maka permintaan soal kita adalah turun. Turun berarti yang kita ambil ada yang bertanda negatif. Nanti interval ya. Interval fungsi turun. Oke, yang kita ambil yang negatif ya nak ya. Negatif kita tuliskan yang ini berarti X-nya lebih kecil dari 3, lebih besar daripada 1. Inilah dia interval fungsi turun. Oke, ini hasilnya. Baiklah nak, kita lanjut soal yang kedua ya. Soal yang kedua, grafik fungsi f(x) sama dengan ax pangkat 3 tambah 9bx kuadrat kurang 24x tambah 5 akan selalu naik pada interval x lebih kecil dari minus 4 atau x besar 1. Tentukan nilai a tambah b. Berbeda dengan soal pertama tadi nak ya. Kalau soal pertama menentukan intervalnya, sekarang menentukan koefisien. Koefisien dari x pangkat 3 dan daripada x pangkat 2. Konsepnya tetap sama nak. Kita mulai dengan turunan dulu ya. Turunan pertamanya kita jawab. Oke, turunkan dulu ya. F aksen X-nya kita turunkan. Yang ini kita turunkan. Berarti 3A X kuadrat. Kemudian tambah 18B. Kemudian kurang 24. Oke. Katanya fungsinya selalu naik. Berarti syaratnya. Syarat fungsi naik. Yaitu apa tadi? F aksen X-nya lebih besar daripada 0. Berarti ini F aksen ya. Kita buat ya. 3ax kuadrat tambah 18b kurang 24 lebih besar daripada 0 sama 1 ya. Oke, dari soal fungsi ini akan selalu naik pada interval. Dari soal ya, fungsi selalu naik dalam interval ya, x lebih kecil daripada minus 4 atau X-nya besar daripada 1. Kita kembalikan ke bentuk yang sebelum dipisahkan gini ya. Ini hasilnya adalah X tambah 4 karena X-nya ada minus 4 ya, kali X kurang 1 lebih besar. Dia naik ya, lebih besar daripada 0. Oke, kita kalikan ke dalam. X kuadrat tambah 4X kurang X jadi tambah 3X kurang 4 lebih besar daripada 0. Ini sama-sama lebih besar daripada 0. Tadi fungsi naik, F aksen X besar dari 0, ini dia. Sekarang kita samakan fungsi 1 dengan persamaan 2 ya. Samakan bersama dia, berarti ini harus dikali berapa? Bersama dia harus dikali dengan 4. Kita kalikan 4, hasilnya 3. Kita kalikan dengan 6, hasilnya 6x kuadrat tambah kalikan 6 18x kurang 24 lebih besar daripada 0. Sama ya. Oke, kita samakan dia. Yang ini berarti 3A nya sama dengan 6. Oke, 18B nya ada X nya.
ada X-nya ya. 18D-nya sama dengan 18. Oke, kita peroleh ada dua persamaan. Yang pertama tadi 6 sama dengan 3A, berarti A sama dengan 2. Kemudian yang kedua, 18D sama dengan 18, berarti D sama dengan 1. Maka A tambah B sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Gampang kan nak? Konsepnya tetap sama. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga ya nak. Perhatikan soal yang ketiga yaitu fungsi trigonometri. Yuk. Soal yang ketiga, tentukan interval X agar kurva fungsi naik dan turun untuk X lebih kecil sama dengan 2pi, lebih besar sama dengan 0 dari kurva fungsi fx sama dengan sin X tambah cos X. Konsepnya tetap sama nak. Pertama sekali adalah kita turunkan. Oke, kita turunkan. Turunan sin apa? Cos X, turunan cos min sin X. Oke, pembuat nolnya tadi adalah f aksen X-nya harus sama dengan 0. Maka, oke, ini berarti cos X kurang sin X sama dengan 0. Oke, berarti cos X sama dengan sin X. Yang bisa diselesaikan persamaannya adalah yang mengandung cos sama-sama kosinus atau sinus atau tangen. Dari bentuk yang ini, kita menjadi tangen aja ya. Kita bagi dengan cos X. Masing-masing ruas dibagi dengan cos X. Berarti cos X dibagi cos X sama dengan sin X dibagi cos X. Cos X bagi cos X hasilnya 1, benar. Sin X bagi cos X hasilnya adalah tangen X. Oke. Kita buat dulu sama fungsinya kiri dan kanan. Karena sebelah kanan ada tangen X, berarti sebelah kiri kita buat tangen. Tangen berapa yang 1? Tangen 45 derajat. Tapi kita buat dalam bentuk V. Berarti tangen X sama dengan tangen 45 adalah 1/4 pi. Oke, kamu ingat rumusnya yang di kelas 11 ya. Kalau tangen X sama dengan alfa, berarti X sama dengan alfa tambah K kali pi. Kenapa dia pi? Karena dia memang periodenya adalah 180 derajat. Oke, kita mulai sekarang ya, kita lanjut ya. Tangen X sama dengan tangen 1/4 pi, berarti X sama dengan 1/4 pi dia ya tambah K kali pi. Kita mulai untuk K sama dengan 0. Kita ganti K-nya dengan 0, berarti X-nya kita peroleh sama dengan 1/4 pi. Oke, kita ganti K-nya dengan 1. X sama dengan 1/4 pi tambah 1 kali pi, berarti pi. Hasilnya sama dengan 1/4 pi tambah pi, hasilnya 5/4 pi. Bagaimana K-nya sama dengan 2? Coba kita coba. K sama dengan 2 tidak boleh lagi. Kenapa? Sudah melewati interval kita. Oke, sudah diperoleh pembuat nolnya. X sama dengan 1/4 pi dan X sama dengan 5/4 pi. Kita buat ke garis bilangan, yaitu titik tadi ya. Sama seperti aljabar ya merah. Kita uji titik. Kita ambil yang pertama, tadi titiknya pembuat nolnya 1/4 pi. Yang kedua adalah 5/4 pi. 5/4 pi ya. Kemudian jangan lupa batas di paling kanan adalah 2 pi. Ini tertutup ya. Kemudian batas kali kiri 2 0. Kenapa dia tertutup? Nah, karena dia ada tangga sama dengan 0. Oke. Sekarang kita uji. Sebetulnya 1 diuji udah cukup. Misalnya di tengah kita uji, atau di sini kita uji, di sini kita uji. Tapi sekarang ibu buat lengkap aja ya, biar kamu lebih paham. Kita uji di daerah yang pertama, yaitu daerah 1. Kita buat daerah 1, ini daerah 2, nanti ini daerah 3. Daerah 1 kita uji, yaitu 1/6 pi ya. Kita ambil yang sudut istimewa ya nak ya, lebih gampang. F aksen 1/6 pi, kita ganti X-nya dengan 1/6 pi, berarti ke fungsi ini nak ya. Cos X kurang sin X. Cos 1/6 pi kurang sin 1/6. Ya, 1/6 pi adalah 30 derajat. Cosnya setengah akar 2. Oke. Sinnya setengah. Kita cari kalkulator. Cos setengah akar 3 itu 0,86 dikurang 0,5
Kita roundkan hasilnya 0,36. Berarti dia positif. Hasilnya positif. Oke. Yang kedua, kita ambil yang itu daerah kedua. Kita ambil paling gampang itu adalah V ya. V. X sama dengan V. Oke, kita peroleh F aksen V. Sama konsepnya. Cos V kurang sin V. Cos V, cos 180 adalah minus 1, sinnya 0, hasilnya minus 1, jadi negatif. Jadi negatif. Oke, yang ketiga sebetulnya nggak ditentukan langsung di positif ya, positif tanpa diuji, tapi lebih mantap lagi kita uji aja. X sama dengan 6/4 V, maka F aksen 6/4 V sama dengan cos 6/4 V kurang sin 6/4 V. Oke, sama dengan cos 6/4, 6/4 3/2, cos 70 ya, yang 0, sinnya adalah minus 1. Jadi sama dengan 1, positif. Benar kan Nak? Positif. Oke, sesuai dengan yang ditanya di soal, dia fungsi naik. Kita pisahkan yang pertama, kita simpulkan. Kurva fx selalu naik atau naik ya. Tadi syaratnya ada f aksen x-nya lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positif. Kita lihat ya. Kita buat intervalnya, x-nya lebih kecil daripada 1/4 V, lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, satu lagi positifnya, x-nya lebih kecil sama dengan 2V, lebih besar daripada 5/4 V. Kemudian yang kedua, fx-nya selalu turun atau fungsi turun. Syaratnya f aksen x-nya lebih kecil daripada 0. Berarti kita ambil yang intervalnya di negatif, tanda negatif ya, negatif. Oke, maka intervalnya adalah x-nya lebih kecil dari 5/4 V, lebih besar daripada 1/4 V. Oke, gampang kan Nak? Ini dia hasilnya. Oke, soal yang 4 ya Nak, soal yang terakhir. Masih semangat karena yuk, semangat yuk. Yuk. Nomor 4, diketahui fungsi fx sama dengan cos 2x untuk x-nya lebih kecil sama dengan 2V, lebih besar sama dengan 0. Tentukanlah interval selalu turun ya. Tetap konsepnya sama. Yang pertama sekali dicari adalah turunan pertama. F aksen x sama dengan, kita turunkan ya. Turunan pertamanya, turunan cos apa? Min sin 2x dikali turunan 2x over 2. Jadi hasilnya minus 2 sinus 2x. Oke, syarat tadi f aksen x harus sama dengan 0. Berarti minus 2 sin 2x sama dengan 0. Dapatlah sin 2x sama dengan 0. Sin berapa yang 0? Sin 0. Sin 2x sama dengan sin 0. Kamu ingat ya rumus di kelas 11 bahwa sin x sama dengan alfa, maka x sama dengan alfa tambah k kali 2v, atau x sama dengan v kurang alfa tambah k kali 2v. Oke, kita mulai ya. Sekarang berarti kita ambil yang pertama dulu. Sin 2x 0 ya. 2x sama dengan 0 tambah k kali 2V. Biar tinggal dia x, berarti bagi 2x sama dengan 0 tambah k kali v. Oke, untuk k sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan 0. Untuk k sama dengan 1, kita peroleh x-nya sama dengan 0 tambah v, berarti v. Yang kedua, kita pakai yang kedua. Sin 2x sama dengan tadi, 2x sama dengan ya v kurang 0 tambah k kali 2v. Oke, bagi 2 ya, x sama dengan v per 2 tambah k kali v. Oke, untuk k sama dengan 0 diperoleh x sama dengan v per 2. Untuk k sama dengan 1 diperoleh x sama dengan v per 2 tambah v sama dengan 3 per 2v.
Oke, kita dapat pembuat nolnya yang pertama X nya 0, keduanya pi, kemudian pi per 2, ketiganya 3 per 2 pi. Yang ini kita uji titik ya Nak ya, seperti tadi uji titik. Uji titik, batas di sini adalah 0, kemudian ada setengah pi, kemudian ada lagi pi, kemudian ada 3 per 2 pi, yang terakhir adalah 2 pi. Oke. Di sini sama dengan, tapi di sini terbuka ya karena kita masuk ke dalamnya. Kita uji titik yang pertama, kita ambil sebelah sini aja. Sebelah sini kita ambil dia sini sepertiga pi. Oke, X sama dengan sepertiga pi. Diperolehlah F aksen sepertiga pi. Kita gantikan X nya ke fungsi semula ya, fungsi tadi, fungsi turunannya. Oke, minus 2 sin 2 kali sepertiga pi sama dengan minus 2 sin 2 per 3 pi. 2 per 3 pi adalah 60 kali 2 ya, 120 derajat, berarti hasilnya minus 2 kali sin 60 setengah akar 3, hasilnya minus akar 3. Jadi negatif ya. Oke, kita buat negatif. Nanti yang ibu uji cuma 2 ya Nak ya, nanti dikasih tahu yang uji 3. Kita ambil lagi yang daerah yang kedua aja, yang kedua. Daerah kedua kita ambil X sama dengan yang kedua ya. Antara setengah pi dengan pi ada itu 3/4 pi ya, 3/4 pi. Oke, sama F aksen 3/4 pi sama dengan, kita gantikan berarti minus 2 sin 2 kali 3/4 pi. Oke, sama dengan minus 2 sin, ini bisa habis, tinggal dia 2 bagi 4, 2 jadi 3 per 2 pi. 3 per 2 pi hasilnya tetap tadi 3 per 2 pi 90, 270 ya. Minus 2 kali sin 270, berarti minus 2 kali minus 1 ya. Minus 1 sama dengan 2, jadi positif. Oke, dapat di tempat kedua positif. Oke, tanpa diuji nanti tempat ketiga berarti negatif. Tertangkap adalah positif. Oke, kita uji titik. Sekarang kita simpulkan penyelesaiannya ya. Fungsi fx turun jika tadi syaratnya adalah jika f aksen x lebih kecil dari 0. Kita ambil adalah yang negatif ya. Oke, kita ambil yang negatif. Berarti kita selesaikan, di sini kita tulis X-nya lebih kecil daripada setengah pi, lebih besar dari 0, dan yang kedua ada batas yang keduanya, X-nya kecil sama dengan 2 pi, lebih besar daripada 3, Nak, bukan ini. Yang keduanya X-nya lebih kecil daripada 3 per 2 pi, lebih besar daripada. Oke, inilah penyelesaiannya. Gampang kan Nak? Selesai pelajaran kita Nak, jadi kamu latihan soalnya yang pertama ini ya, yang kedua ini dikerjakan ya Nak. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini Nak. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, membantu kamu dalam mengerjakan matematikanya. Jangan lupa selalu latihan soal, karena ibu yakin kamu pasti bisa. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran ibu selanjutnya. Terima kasih, bye bye.